ini 20 November 2022 Minggu, kira-kira jam 4 lewat. Semestinya kita bersama-sama untuk beribadah di gedung ini, tapi karena hujan sepanjang hari siang tadi tentu menjadi kendala bagi kita untuk tidak bisa bersama-sama petang hari ini. Karena itu secara sengaja dalam ibadah bersama dengan beberapa orang jemaat di tempat ini, kami mencoba untuk memvideokan sekiranya menjadi berkat untuk kita semua. Jadi untuk mengawali ibadah petang hari ini, mari kita sama-sama memuliakan Tuhan dan menyanyikan Mazmur pasal 25. Kita akan nyanyikan ayat pertama. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya, jangan jaya seteru dan apa yang berikutnya. Tuhan, kepadamu saja. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku. Aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya. Kepadamu ku percaya, jangan jaya seteru. Jangan jaya seteru. Takkan malu dan sesat. Takkan malu dan sesat yang menantimu selalu. Yang menantimu selalu. Pengkhianat yang bejat, pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Dia yang mendapat malu. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan di hadapan Bapa atas perkenanan-Mu petang hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Pada petang hari ini kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang tidak sempat bersama-sama dengan kami. Tolong kami semua supaya hari ini boleh benar-benar menjadi hari di mana kami merenungkan seluruh karya dalam kehidupan kami. Berkati kami yang hadir, berkati anak-anak Tuhan yang tidak sempat hadir. Dan biarlah berkat Tuhan yang terjadi hari ini boleh kami syukuri, sehingga kami boleh terus-menerus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan ini. Hari ini kami yang berkumpul di tempat ini, dengan segala ungkapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon berkat-Mu. Begitu juga firman yang diberitakan melalui pengajaran Katekismus Heidelberg. Berkati itu sehingga berguna bagi kami, boleh membawa kami untuk semakin mengenal Engkau dan semakin merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami. Kami panjatkan semuanya ini hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi kita sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 450. Sambil tangguh persembahan bedakan, minta tolong satu orang untuk tangguh persembahan mungkin sebalik. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar, janganlah terceburkan apa yang berikutnya. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur.
petang hari ini kita sama-sama mendengarkan pengajaran Katekismus Heidelberg minggu yang ke-46, pertanyaan jawab 120 sampai dengan pertanyaan jawab 121. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pertanyaan 120. Mengapa Kristus memerintahkan kita menyapa Allah Bapa kami? Dijawab, supaya pada saat kita mulai berdoa, di dalam hati kita segera dibangkitkan rasa takut dan percaya kepada Allah, sebagaimana seorang anak kecil terhadap bapanya. Rasa takut dan percaya itu menjadi dasar doa kita. Allah telah menjadi Bapa kita karena Kristus, dan Dia jauh lebih sudi mengabulkan permohonan yang kita ajukan kepadanya dengan iman yang sungguh-sungguh daripada Bapa kita sudi memberikan barang-barang dunia kepada kita. Selanjutnya pertanyaan 121. Mengapa ditambahkan di sini kata yang di surga? Dijawab, supaya kemuliaan Allah tidak kita bayangkan secara duniawi, dan supaya segala kebutuhan tubuh dan jiwa hanya kita harapkan dari kemahakuasaannya saja. Demikian hanya jawab Katekismus Heidelberg yang menjadi kerangka pembelajaran kita petang hari ini. Dan firman Tuhan menjadi nas bacaan kita hari ini. Saya mengajak kita untuk membaca Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tertidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapatkan, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kelejengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikian nas firman Tuhan menjadi nas bacaan kita tentang hari ini.
Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu yang ke-46 kita diajar bagaimana seharusnya kita menyapa Bapa di sorga. Karena itu dalam pertanyaan minggu yang ke-46 tanya jawab 120 bertanya, mengapa Kristus memerintahkan kita menyapa Allah dengan Bapa kami? Apa alasan Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita untuk menyapa menyapa Allah sebagai Bapa kami? Dijawab bahwa supaya kita memiliki rasa takut dan percaya, supaya menjadi dasar daripada doa kita. Allah menjadi Bapa kita karena Kristus, dan Dia jauh lebih sudi mengabulkan permohonan yang kita ajukan kepadanya dengan iman yang sungguh-sungguh daripada Bapa kita sudi memberikan barang-barang dunia kepada kita. Jadi itu yang diajarkan dalam tanya jawab 120 bahwa Tuhan mengajar murid-muridnya untuk menyapa Bapa supaya kita memiliki rasa takut dan percaya kepada Bapa, kepada Allah, sebagaimana anak-anak kecil kepada Bapa di dalam dunia ini, dan terlebih lagi kepada Bapa yang di surga. Jadi sebelum kita melihat lebih jauh, tentu di sini kita bertanya bahwa apakah benar Allah itu adalah Bapa kita, sehingga kita diajar untuk menyapa Dia sebagai Bapa, dan apa pentingnya penyapaan itu? Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu yang lalu kita diajar tentang hal berdoa. Hal berdoa. Di sana diajarkan bahwa doa adalah hal terpenting dari hal mengucap syukur. Dalam hal mengucap syukur, kita mengungkapkan rasa terima kasih kepada Bapa di surga karena segala pertolongannya di dalam kehidupan kita. Jadi itu tentang doa. Dan selanjutnya di dalam mengungkapkan syukur kita sesungguhnya berbicara kepada Allah. Jadi sebenarnya apa itu doa? Di minggu yang lalu kita diajar bahwa doa itu adalah berbicara kepada Allah. Ketika kita bicara tentang hal berbicara kepada Allah, tentu kita kembali kepada pertanyaan, mengapa penting dalam hal bicara kepada Allah kita perlu menyapanya? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ketika hendak berbicara dengan orang lain, kita tentu perlu menyapa orang lain, tidak mungkin kita langsung bicara. Dan dalam sapaan itu tentu dengan penuh hormat, penuh sopan, sehingga orang yang kita ajak bicara itu dapat berbicara dengan nyaman dengan kita. Itulah maksud daripada penting daripada hal sapaan itu. Demikian juga terhadap Bapa di surga, dan bahkan terlebih lagi kalau kepada sesama kita, untuk berbicara dengan sesama kita perlu menyapa. Dalam hal menyapa kita perlu mementingkan rasa hormat, rasa sopan, sehingga kita dapat berbicara dengan nyaman. Itu tentang sapaan. Selanjutnya, kenapa kita diajar atau dalam hal menyapa Allah kita dituntut untuk menyapa Dia sebagai Bapa di surga? Apa maksud daripada Yesus Kristus? Untuk hal ini sebenarnya kita dapat menyimak tema khotbah hari ini. Tema Allah adalah Bapa adanya, dan di dalam Kristus kita memiliki Bapa yang di surga. Untuk menjawab pertanyaan itu kita simak tema khotbah hari ini, yaitu Allah adalah Bapa adanya, dan di dalam Kristus kita memiliki Bapa yang di surga. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus mengajarkan murid-muridnya untuk menyapa Bapa di sorga, Allah dengan Bapa di sorga,
supaya mereka memiliki rasa hormat, rasa sopan sebagaimana seorang anak terhadap bapaknya. Dan Kristus mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah sesungguhnya adalah Bapa adanya. Dalam hal itu mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah Bapa adanya. Ketika Dia menjadi Allah yang menciptakan alam semesta ini, sesungguhnya Dia memiliki jiwa kebapaan, sebagaimana seorang bapa memelihara anak-anaknya, demikianlah Allah itu adalah pemelihara. Alam semesta ini, termasuk kita. Hal itu diajarkan Kristus supaya kita menjadi yakin bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang jauh daripada kita, tetapi Allah yang dekat, Allah yang adalah Bapa, memiliki jiwa kebapaan seperti seorang bapa di dalam dunia ini. Nah, selanjutnya dari hal itu juga mengajarkan kepada kita bahwa sebagaimana seorang anak kecil datang kepada bapaknya, hendak berbicara kepada bapaknya, tidak berbicara atau menyapa bapaknya seperti seorang sahabat atau seorang yang lebih rendah daripada mereka, atau sebaliknya seorang bapa kepada anaknya. Kalau seorang bapa menyapa anak, tentu langsung memanggil dengan nama. Ada relasi kuasa di sana. Tetapi kalau seorang anak menyapa seorang bapa, tentu dengan penuh rasa hormat. Demikianlah diajarkan oleh Kristus kenapa kita menyapa Allah itu sebagai bapa, supaya di dalam kita menyapa, kita penuh hormat. Seperti seorang anak kecil mempunyai rasa hormat, rasa gentar, sopan terhadap bapaknya, demikianlah kita juga di dalam doa menyapa Allah sebagai Bapa. Dan lebih daripada itu, Kristus mengajarkan kepada kita, sesungguhnya walaupun Allah itu Bapa adanya, memiliki jiwa kebapaan, tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita bukan lagi anak-anak Allah, tetapi anak-anak iblis. Tetapi kenapa Kristus mengajak kita untuk menyapa Allah sebagai Bapa di sorga? Karena di dalam Yesus Kristus kita sekarang boleh memiliki Bapa di sorga. Bukan hanya Bapa di dunia saja, tetapi juga kita memiliki Bapa di sorga karena Kristus. Jadi kita diajar supaya kita benar-benar menyadari bahwa oleh karena Kristus saya memanggil Allah itu sebagai Bapa. Saya dapat merasakan kedekatan dengan Bapa, dengan Allah karena Kristus. Jadi hal itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita melalui pengajaran petang hari ini. Kenapa kita perlu menyapa Allah sebagai Bapa di surga? Tidak berarti bahwa sapaan itu harus terus menerus secara otomatis sebagaimana diajarkan oleh Kristus. Ketika kita berdoa, kita menyapa Dia sebagai Bapa. Bisa dia menyapanya sebagai nama lain. Yang terpenting di sini adalah bagaimana menyapa Allah sebagaimana menyapa seorang Bapa, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh kepercayaan. Dan dalam nas bacaan kita tadi berbicara bahwa kalau kamu bapak-bapak di dunia ini tahu memberikan pemberian yang terbaik kepada anak-anak, kalau dia minta telur tidak mungkin diberikan kelejengking, roti tidak mungkin diberikan ular, tahu memberikan pemberian yang terbaik. Demikian juga Bapa di surga. Jadi ketika kita berdoa memohon sesuatu kepada Bapa, kita sadar bahwa Bapa di dunia ini tidak mungkin memberikan kelejengking. Kalau kita minta roti atau minta ikan, maka terlebih lagi Bapa yang di surga, Dia tidak akan memberikan sesuatu yang membahayakan untuk kehidupan kita. Sehingga dengan penuh keyakinan kita berdoa kepada-Nya. Itu kenapa kita perlu menyapa Dia sebagai Bapa di surga. Dan hal yang berikut, kenapa ditambahkan pula Bapa yang di surga?
Di situ Kristus hendak mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa atau menyapa Bapa, kita tidak menyamakan Bapa di dunia ini dengan Bapa di sorga. Ketika kita meminta sesuatu kepada Bapa di dunia ini, kita mengharapkan barang-barang duniawi. Tetapi ketika kita berdoa kepada Bapa di sorga, kita mengharapkan segala sesuatu di dalam kemahakuasaan. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada Bapa di dunia ini, kita minta apa yang kita lihat. Kita meminta sesuatu dalam pertimbangan apakah hal itu mampu diberikan oleh Bapa atau tidak. Janganlah demikian ketika kamu berdoa kepada Bapa, karena dia kepada Allah, dia adalah Bapa yang di sorga. Bapa yang di sorga adalah di tempat yang tinggi, yang melihat seluruh isi dunia ini, yang menciptakan alam semesta ini. Jadi kita mengharapkan segala sesuatu di dalam kemahakuasaannya. Itu yang diajarkan oleh Kristus. Jadi tidak ada sesuatu yang kita tidak sampaikan kepada Bapa di sorga di dalam segala kebutuhan kita. Kita takut jangan sampai Bapa tidak sanggup memberikan. Kalau Bapa di dunia ini kita timbang-timbang. Saya minta hal ini, Bapa juga tidak sanggup memberikan. Tidak ada pada Bapa. Jadi saya batal untuk meminta. Tetapi Bapa di sorga kita harus bedakan dengan Bapa di dunia ini. Tidak sama dengan Bapa di dunia ini. Bapa di sorga kita mengharapkan segala sesuatu di dalam kemahakuasaannya. Itulah mengapa ditambahkan Bapa yang di sorga, untuk membedakan Bapa di dunia ini. Kita mengharapkan segala sesuatu di dalam kemahakuasaan. Dan dengan hal itu mengajarkan kepada kita bahwa seluruh permohonan kita haruslah kita tempatkan tidak lebih besar daripada pertolongan yang datang daripada Bapa di sorga. Terkadang ketika kita berdoa kepada Allah, menuntut kepada Allah bahwa apa yang saya butuhkan ini adalah benar-benar kebutuhan yang tidak bisa tidak dikabulkan oleh Allah. Tetapi di sini Kristus mau mengajarkan bahwa Dia adalah Bapa di sorga yang mengenal kita, yang Maha Penolong. Tolongannya tidak lebih besar daripada kebutuhan kita. Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Karena itu ketika kita berdoa, kita hanya mengharapkan segala sesuatu di dalam kemahakuasaannya. Kita tidak memandang kebutuhan kita lebih penting, tetapi kita hanya perlu menyampaikan apa yang kita butuhkan, dan segala pemenuhannya tergantung daripada kemahakuasaan Tuhan. Ini pesan firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita petang hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat mengajari kita untuk memandang bahwa Allah adalah Bapa adanya, dan di dalam Yesus Kristus kita telah memiliki Bapa di surga. Inilah penghiburan kita melalui pengajaran Katekismus Minggu yang ke-46, tanya jawab 122. Allah adalah Bapa adanya. Dia mempunyai jiwa kebapaan. Allah yang menciptakan alam semesta dengan jiwa kebapaan. Sebagaimana Bapa sayang kepada anak-anak, demikianlah Allah sayang kepada yang berharap kepadanya. Dan di dalam Yesus Kristus, sekarang kita sudah boleh memiliki Bapa yang di surga. Berbahagialah kita petang hari ini, yang melalui firman Tuhan ini kita mengenal Allah sebagai Bapa adanya dan memiliki Allah sebagai Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita hadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami petang hari ini, di mana Engkau boleh mengajari kami bahwa Allah adalah Bapa adanya, dan di dalam Yesus Kristus kami memiliki Bapa yang di surga. Karena itu kami dituntut untuk menyapa Bapa di surga sebagai Bapa kami. Dalam hal itu kami diajar bahwa kami menghadap Bapa tidak dengan diri kami sendiri, tetapi
dalam kebersamaan sebagai satu anggota tubuh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus kami boleh memiliki Bapa yang di surga. Terangkan firman ini lebih jelas supaya kami dapat dikuatkan, dapat dihiburkan, dan kami boleh pulang dalam rumah tangga kami masing-masing dengan berkat Tuhan ini dan kekuatan ini menyertai seluruh langkah perjuangan kami di dalam mengisi kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami. Hantar kami pada minggu yang akan datang supaya kami bersama-sama lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau. Inilah kami anak-anak-Mu, ampunilah salah dan dosa kami. Kami panjatkan semuanya ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita akhiri seluruh rangkaian ibadah petang hari ini dengan sama-sama menyanyikan Mazmur 105. Minta maaf, Mazmur 103. Kita akan menyanyikan ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Setinggi langit dari muka bumi, kasih-Nya tinggi atas kaum terpilih yang takwa pada Dia yang kudus, dan apa yang berikutnya. Setinggi langit dari muka bumi, setinggi langit dari muka bumi, kasih-Nya tinggi atas kaum terpilih. Kasih-Nya tinggi atas kaum terpilih yang takwa pada Dia yang kudus, yang takwa pada Dia yang kudus. Sungguh sejauh timur dari barat, sungguh sejauh timur dari barat, dijauhkannya dosa dan khianat, dijauhkannya dosa dan khianat, sebab semua sudah ditebus, sebab semua sudah ditebus. Ayat 6, bagaikan bapa sayang pada anak, bagaikan bapa sayang pada anak, Tuhan pun sayang pada yang mengharap. Tuhan pun sayang pada yang mengharap. Anugerah perjanjian yang kedua. Anugerah perjanjian yang kedua. Dia sendiri tahu betapa kita, Dia sendiri tahu betapa kita meraba-raba di gelap gulita, meraba-raba di gelap gulita, dan bahwa kita hanyalah